Selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Mubarok. Alhamdulillah, istirahat sejenak. Para ibu-ibu yang masih berada di rumah, marilah kita bersama-sama menghadiri taklim Masjid Al-Azhar. Karena guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, marilah pelajaran kita mulai saja. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Oh ya Bu Haji. Masya Allah. Sambil nunggu ibu-ibu yang akan datang, mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya barang ibu-ibu, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Alhamdulillah Bu, berapa orang lagi yang mau datang? Masya Allah, ini kayaknya dagingnya luar biasa yang dapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap guru-guru saya, para kaum ibu-ibu milenial, wabil khusus guru sekaligus orang tua saya, Ibu Haja Maimunah, guru sekaligus orang tua saya, pimpinan majelis taklim apa kita ini?
Al-Azhar. Ya Allah, sama. Saya dulu belajar di Al-Azhar. Mudah-mudahan atas pimpinan Ibu Hajah Neneng Syarifah, mudah-mudahan kajian kita di Senin siang ini Allah kasih berkah dunia akhirat. Ibu-ibu yang saya banggakan, kita ngaji Majelis Taklim Al-Azhar ini udah berapa lama, Bu? Udah lama berarti. Majelis taklim ini udah lama. Kok baru ngundang saya? Oh, bapaknya, anaknya nggak diundang. Masya. Alhamdulillah, saya cukup senang dan bangga pada siang hari ini bisa kumpul bareng guru-guru. Udah lama ternyata pengajian seperti ini, Bu. Apaan? Nih, Bu, saya pernah baca di suatu kitab, nama kitabnya Manhajus Sawi. Di situ diterangkan, dijelaskan bahwa orang-orang yang duduk di pengajian, orang-orang yang duduk di majelis taklim, duduk sama guru, duduk sama ulama, duduk sama ajengan, duduk di pengajian kayak pada siang hari ini di Jalan Mahoni Gang 5 di Musholla Al-Azhar. Di tempat ini, kata beliau, orang yang duduk di pengajian model kayak begini, maka di situ ada malaikat yang turun. Yang malaikat yang turun ini, Bu, malaikat apa? Israel. Ngeri nenek-nenek Israel. Masih takut. Lihat, turun malaikat, Bu. Malaikat apa yang turun ini? Malaikat ternyata punya doa. Buat kita yang ngaji model siang hari ini, ada malaikat yang turun kagak kelihatan. Kalau ibu-ibu turun, sebelum turun minyak wanginya dulu kecium, betul? Kalau yang agak enak, kerincingan emasnya kelihatan dulu. Iya, Masya Allah. Kalau orang Madura nggak terima, Bu, di tangan, di ini, sampai giginya makin emas. Madura. Tuh madu. Tapi lihat, Bu, kita yang ngaji model begini nih, yang ngaji duduknya begini nih, di majelis taklim siang hari, kita laksanakan ngaji taklim bareng, kita izin sama suami datang ke sini, kita tinggalin urusan rumah, beberes rumah, nyuci, ngepel, masak, nyuci, mana suami narik-narik. Kita tinggalin itu, duduk di pengajian, ternyata ada yang turun malaikat. Ini, Bu, malaikat punya doa. Ya Allah, nih doanya malaikat nih. Kalau mau didengerin, kalau mau dicatat, kalau mau direkam, lihat. Nih turun malaikat. Ketika nih turun malaikat, nih malaikat doa. Ternyata doanya luar biasa. Ya Allah, jadikan orang yang sedang berkumpul di majelis taklim ini, ya Allah, mereka turun, dijadikan mereka ulama. Mereka dijadikan orang-orang yang mempunyai ilmu manfaat. Ternyata nggak sampai situ doanya, Bu. Ternyata malaikat doa lagi, ya Allah, kalau mereka nggak dijadikan ulama, kalau mereka nggak dijadikan orang alim, ya Allah, jadikan anak keturunannya anak-anak yang alim, anak keturunannya anak yang cinta sama Nabi, anak keturunannya jadi anak-anak yang saleh. Maka disebutkan dalam tafsir Al-Imam Suyuti, di dalam surat Al-Kahfi, di situ dijelaskan bahwa fadilah, keutamaan daripada kita duduk di majelis taklim seperti ini. Lihat, Bu, kalau kagak anak kita yang dijadiin alim, nanti cucu kita yang dijadiin alim. Kalau enggak cucu kita yang dijadiin alim, nanti cicit kita yang dijadiin alim. Wah, ini dia nih.
berkahnya pengajian, kumpulnya kita pengajian. Ini kita pengajian kagak ada ruginya. Kumpul datang silaturahim, duduk bareng, ketawa bareng, ngaji. Maka dari itu apa yang kita laksanakan ini mudah-mudahan selalu istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita yang lagi ngaji pada siang hari ini, kita ngaji berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Seminggu sekali. Hari Senin. Alhamdulillah, berkah. Ini kajian kayak gini nih Bu, kajian yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita dari kajian ini, Allah urusi, Allah lancarin urusan laki kita. Tuh anak-anak kita, keluarga kita yang sakit, berkah pengajian sembuh, hajat-hajatnya kabul. Kenapa Pak Ustadz kok seperti itu? Ya, dalam hadis Bulughul Maram di situ disebutkan julusuka, duduknya kita di pengajian seperti ini. Nih kita duduk seperti ini di pengajian siang hari, panasnya bukan main, datang ke sini, duduknya kita di sini nih, julusuka duduk. Mau paham ke mau nggak paham, mau ngerti ke atau mau ngantuk. Ya emang kalau ngaji emang rada-rada Bu ya, Bu, kalau ngaji emang begitu, rada sepet mata. Beda kalau udah nonton FTP, SCTV, wah la ilaha illallah, wah rebutan sama cucunya remote, Indosiar, aduh lihat. Pengajian beda. Lihat kalau kita di pengajian setengah jam banyak kaki yang selonjoran, baru sejam udah nyender, sejam setengah udah mimpi jalan-jalan ke Dupan, ke Bogor, dicolek sama kawannya, udah selesai, udah alhamdulillah pulang. Tuh, kalau pengajian nih, kata ulama kita Al-Imam Ghazali, bahwa duduknya kita di sini nih khairun, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Pak, tahu 1000 rakaat Pak? Nek 1000. Pernah sholat tarawih di Islamik? Belum pernah nyoba. Saya nyoba sekali habis itu enggak. Itu di Islamik 23 rakaat baru 23. Kita tarawih 23 rakaat, kadang-kadang lihat dulu imamnya siapa. Kalau baca kulhu sama alha oke. Tapi kalau baca alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Terus sholat apa kabur? Bu, sholat apa kabur? Saya aja kabur. Berani benar sholat. Bu, duduknya kita pengajiannya lebih bagus daripada 1000 rakaat. Bukan sama ya, lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Lebih bagus daripada ngejengukin orang sakit 1000 orang sakit. Pak, kita kalau ngejengukin orang sakit bagaimana modelnya? Doain gak cukup. Minimal kita jenguk orang sakit bawa jeruk. Iya, jangan datang ke Podah, iya, sakit lo. Iya, sakit gua. Lah apa yang lu rasa? Ya enggak ada yang gua rasa. Lu enggak ada bawa apa-apa. Lah apa yang gua rasa? Nanya ke Po, ada apa yang lu rasa Po? Yang gak ada yang gua rasa. Lu gak bawa apa-apa. Betul? Lihat, ini kita kalau jenguk orang sakit udah ada modal, jeruk 2 kilo, apel 1 kilo, mangga 1 kilo, anggur buat ustadznya. Lihat kok, nih kita ngaji kayak begini nih, ketawa aja duduk ngaji di pengajian seperti ini, khairun, lebih bagus daripada menjenguk 1000 orang sakit. Waduh.
Terus bagaimana ngajinya kita di kayak gini nih, sebentar siang-siang kayak begini, duduk di pengajian, duduk di majelis ta'lim, khairun, lebih baik daripada kita hadir 1000 mayat orang mati syahid. Maka dari itu alhamdulillah, pada kesempatan ini, pembukaan ini, mari kita doakan guru-guru kita, para muallim kita, para wakifin di musalla apa masjid kita ini, di musalla Al-Azhar, sesepuh kita, panutan kita Kiai Haji Muhdi. Kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita semuanya Allah panjangin umur, sehatin badannya. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada siang hari ini Allah senantiasa berkahi keluarganya. Siril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bu, di kesempatan perdana saya hadir ini, saya ingin membuka dengan salah satu kajian yang mungkin kajian ini bisa menjadikan panutan, contoh, gambaran, barometer buat kita selaku ummahatul muslimah, ibu-ibu yang senantiasa mengaji dan menantikan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau kita kaji nih Bu, gambaran perempuan terbaik di dunia. Perempuan yang dari beliau ada tidak mungkin ada lagi sampai sekarang ini. Gambaran pimpinan penghuni surga para wanita. Gambaran seorang perempuan yang langsung dapat salam dari Allah. Gambaran perempuan yang malaikat pun mengirimkan salam kepadanya. Perempuan yang Allah ciptakan surga khusus atas namanya. Perempuan yang dimana nanti akan memimpin seluruh kaum muslimah di muka bumi ini. Siapakah dia? Tidak lain yang akan kita kaji pada siang hari ini adalah bagaimana sosok seorang perempuan panutan yang bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bu, ini Sayyidina Khadijah ini luar biasa. Sorganya khusus. Sayyidina Khadijah ini dapat salam langsung dari Allah. Dirindukan sama Nabi. Malaikat ngirim salam semuanya. Kenapa? Kenapa ini Siti Khadijah dapat keistimewaan seperti ini? Kok dapat Sayyidina Khadijah ini sorga khusus? Kenapa? Ibadah apa yang dia laksanakan? Kok bisa mendapatkan seperti itu, kemuliaan apa ibadahnya? Kok begitu model keistimewaannya? Maka kalau mau kita lihat, Siti Khadijah ini salah satu keistimewaannya, salah satu kemuliaannya yang sehingga dia sekarang paling mulianya wanita di muka bumi adalah Siti Khadijah ini merupakan gambaran seorang istri yang solehah, seorang istri yang taat kepada suaminya. Bu, sekarang kalau lihat gambaran perempuan, masya Allah, guru kita, alhamdulillah, Pak Kiai, alhamdulillah, Pak Kiai, alhamdulillah, Pak Kiai. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai mana Bu? Soleha. Siti Khadijah bagaimana kesolehannya Bu? Masya Allah. Lihat kalau sekarang, zaman sekarang, perempuan model zaman sekarang, modelnya bagaimana? Masya Allah. Kadang-kadang demen banget tuh yang joget-joget depan HP itu aplikasi apa Bu Haji? Hah? Apa nek? TikTok joget tuh. Lihat. Sekarang tuh modelnya Po, anak-anak kita tuh yang modelnya perawan-perawan, gadis-gadis. Dia modelnya bagaimana? Modelnya bangga.
ngeliatin badannya di depan kamera, bangga kalau seandainya laki-laki banyak yang komen, bangga kalau seandainya dia itu banyak viewersnya, bangga. Lihat tuh aplikasi TikTok tuh, kadang-kadang anaknya main, emaknya ngikut. Iya Pak, lihat sebelum kita bahas Siti Khadijah, kita lihat pernah suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya oleh Nabi Muhammad. Apa pertanyaannya, Bu? Lihat ini pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab di antara kita? Saya kasih HP iPhone 11. Amin, Bu. Amin, amin, amin. Coba jawab. Siapakah sebaik-baiknya wanita? Ayo coba. Siapakah sebaik-baiknya wanita? Bukan siapa namanya, siapakah kriterianya sebaik-baiknya wanita? Siapa? Hanya istri soleha. Pak, nih ayo, siapakah sebaik-baiknya wanita itu siapa? Ini Sayyidina Ali ditanya. Ini para sahabat pada kumpul ketika itu sama Rasulullah. Duhai sahabatku, siapakah sebaik-baiknya wanita? Coba ayo. Ayo. Siapa nih kok sebaik-baiknya wanita nih siapa? Nek, yang depan pintu ayo dong. Siapa? Nih, Bu, maka dijawab. Itu sahabat semuanya nggak ada yang bisa ngejawab. Akhirnya Sayyidina Ali yang terkenal babul ilm, pintunya ilmu, kuncinya ilmu. Itu beliau pulang. Kelihatan pulang ditanya sama istrinya, siapa istri Sayyidina Ali? Fatimah Az-Zahra. Duhai suamiku, kenapa kok kelihatannya bingung? Ada apa? Duhai istriku, tadi ayahmu di masjid bertanya kepada kami para sahabat. Apa pertanyaan ayahku? Kami semua para sahabat terdiam, gak ada yang bisa menjawab. Apa pertanyaan ayahku? Ternyata pertanyaan ayahnya adalah, duhai sahabat-sahabatku, siapakah wanita terbaik itu? Maka dari sahabat itu banyak kok yang menjawab, wanita terbaik itu wanita yang irit pakai belanjaan suaminya. Irit, 10.000 seminggu kuat. Ada yang kuat? Pak kuat, ada yang kuat? Lihat toh. Makanya kalau mau apa-apa jangan minta sama suami. Nih Bu Haji, kalau ada apa-apa jangan minta sama, dengerin. Jangan minta sama di dekat kuping suami. Itulah berkahnya majelis taklim. Jangan kata Ustaz, kagak usah minta sama suami, mintanya sama dekat kuping. Jelas ya? Ya Allah, canda mulu. Nih lihat Bu, nih siapakah wanita terbaik? Oh, wanita terbaik itu yang sujudnya, tahajudnya tiap malam. Bukan. Siapakah wanita terbaik itu? Oh, wanita yang sabar, wanita yang zuhud. Bukan. Enggak ada sahabat yang bisa jawab. Akhirnya pulang Sayyidina Ali. Apa kata istrinya? Sini suamiku, saya kasih tahu siapakah wanita terbaik itu. Maka dijawab oleh Siti Fatimah, duhai suamiku, katakan kepada ayahku, perempuan yang terbaik itu adalah perempuan yang tidak pernah melihat lelaki dan lelaki tidak pernah melihatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia tidak pernah melihat lelaki dan lelaki nggak pernah melihat dirinya. Itulah perempuan terbaik, perempuan yang nggak pengen dipandang, perempuan yang nggak bangga atas dirinya tuh. Maka besok tuh Sayyidina Ali jawab, ya Rasulullah, saya tahu siapakah perempuan terbaik itu. Maka siapa ya Ali perempuan terbaik itu? Perempuan terbaik itu adalah perempuan
yang tidak pernah melihat lelaki dan lelaki tidak pernah melihat dirinya. Duhai Ali, itu bukan jawaban dari dirimu, itu jawaban pasti dari putriku Fatimah Az-Zahra. Nih po, cewek yang benar, cewek yang gak pengen dilihat. Cewek yang benar, perempuan ahli surga itu kagak pengen bikin lelaki-lelaki itu melotot. Ya pak, jangan sekarang la ilaha illallah bajunya kurang bahan semua. Lihat. Maka dari itu di pengajian yang mulia ini kita ngebahas siapa sih sebaik-baiknya perempuan pimpinan ahli surga itu adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah ini Bu, Mekah itu gambaran di Arab merupakan negara terkaya. Yang sepertiga kekayaannya itu adalah milik Siti Khadijah. Kaya luar biasa. Dulu di setiap pasar-pasar stand-stand itu milik Khadijah. Sampai ke negeri Habasyah itu milik Khadijah. Kayanya luar biasa. Tapi ketika nikah sama Nabi Muhammad, apa Bu? Setelah ijab qabul, lihat nih gambaran perempuan salehah. Ketika selesai ijab qabul, ketika kelar nih ijab qabul, apa kata Siti Khadijah? Duhai Muhammad, sekarang aku adalah istrimu. Rumahku ini adalah rumahmu. Dan hartaku semuanya ini adalah hartamu. Dan aku adalah budak perempuanmu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu Nabi Bu, dari dakwahnya semuanya dibandain. Semua dakwahnya Nabi itu difasilitasi. Sampai itu yang namanya Khadijah orang kaya. Di Mekah paling kaya. Enggak ada orang paling kaya kecuali Khadijah. Sampai Bu lihat gambarannya memperjuangkan dakwah ini. Ketika punya anak namanya Fatimah, sewaktu-waktu Nabi SAW pulang dari dakwahnya, ngelihat ini si kecil Fatimah betul, Fatimah Az-Zahra. Ketika itu digendong sama ibunya. Ketika digendong dilihat dari ujung rumah oleh Nabi SAW. Ketika dilihat ini Bu, ternyata dari air susu yang keluar dari ibunda Khadijah, ini bukan air putih susu yang keluar saudara. Nggak taunya Po yang keluar merupakan air susu bercampur darah. Karena 3 hari 3 malam Khadijah belum makan saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Itu perempuan kaya raya Bu. Ketika nyusuin putrinya Fatimah nggak keluar air susu putihnya kecuali bercampur dengan darah. Karena nggak ada 3 hari 3 malam belum makan. Lalu ketika itu seperti biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika istirahat memeluk daripada istrinya Khadijah. Ketika dipeluk Khadijah, Nabi tertidur, nggak taunya ini Siti Khadijah Bu meneteskan air mata. Nangis. Siti Khadijah ini nangis. Ketika Siti Khadijah ini nangis, terbangun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ini terbangun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, "Duhai Khadijah, kenapa engkau nangis? Hei Khadijah, kenapa engkau teteskan air matamu? Apa engkau nyesel nikah denganku? Engkau dulu saudagar kaya raya, engkau dulu terkaya seantara Makkah, terkenal di Habasyah, seluruh saudagar-saudagar kaya mengenalmu. Lalu kenapa engkau menangis? Engkau nyesel tak nikah denganku?" Coba kita perhatikan jawaban Siti Khadijah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bukannya aku nyesel nikah denganmu. Enggak ada sama sekali terlahir kata-kata nyesel ini untuk menikahi Habibullah, kekasih Allah, panutan kita semua, Nabi Allah, orang yang paling kucintai. Tidak ada terlahir kata-kata nyesel. Cuman aku ini kadang-kadang kepikiran dengan dakwahmu duhai Rasul. Aku ini kepikiran dengan dakwahmu duhai Nabi. Aku dulu ini saudagar kaya, anak buahku di mana-mana, untaku ribuan sampai tak terhitung, kekayaanku di mana-mana. Aku wanita terkaya ketika itu. Tapi sekarang
Aku bingung bagaimana aku ingin membantu dakwahmu, hartaku sudah habis diperjual belikan demi lancarnya dakwah Allah Subhanahu. Sekarang aku bingung, duhai Nabi, hartaku udah pada habis, hartaku udah pada nggak ada. Dengan apa aku ingin membantu daripada dakwahmu? Maka dikatakan, yang ini sangat terkenal, pernyataan Siti Khadijah, ya Rasulullah, seandainya ke depan nanti ini dakwahmu berlanjut, kemudian aku tidak mempunyai harta lagi, tidak mempunyai apa lagi untuk membantu dakwahmu, duhai ya Rasulullah, tolong engkau janji kepadaku, kalau nanti aku mati, kalau nanti aku sudah dikubur, engkau harus janji kepadaku, kalau engkau tidak ada modal untuk berdakwah, engkau sudah tidak ada modal lagi untuk memperjuangkan agama Allah, engkau janji kepadaku, engkau gali kuburku, tolong kau gali kuburku, kau cari, kau bongkar makamku, tolong jual tulang benulangku, tolong katakan kepada orang-orang di sekitarmu, ini adalah tulang Khadijatul Kubro, jual ini tulang untuk dakwah perjuanganmu, wahai Rasulullah. Menangis Khadijah, saudara. Maka lihat gambaran perempuan salehah yang dalam riwayat ini, Siti Khadijah sama sekali dalam seumur hidupnya tidak pernah membuat cemas Nabi Muhammad, tidak pernah membuat kepikiran Nabi Muhammad, tidak pernah membuat galau Nabi Muhammad. Tindak tanduknya tidak pernah membuat Nabi SAW cemas. Maka kita lihat dalam kisah wafatnya Siti Khadijah. Siti Khadijah ini, Bu, ketika wafat ini beliau mengidap penyakit yang sudah lama ada di badannya beliau. Karena secara Siti Khadijah ini umurnya lebih tua daripada Rasulullah. Lihat, Bu, ini ketika ini udah sakit nih. Kita kalau sakit seneng gak ngeluh sama laki? Pusing gua beliin koyo, badan koyo semuanya, badan boh prisker. Iya, nih kita kalau sakit kan ngeluhnya sama laki. Lihat Siti Khadijah, ketika beliau sakit, Siti Khadijah, Bu, sama sekali suaminya tidak mengetahui apa penyakit Khadijah. Kenapa? Karena Siti Khadijah ini dalam riwayat selalu tersenyum, wajahnya ini selalu sumringah, wajahnya ini nggak pernah ngegambarin keluh kesah sama suaminya. Jadi ketika Nabi didatengin oleh sahabat, ya Rasulullah, istrimu sakit. Sakit dari mana? Enggak, istri saya masak di rumah biasa. Ya Rasulullah, bolak-balik itu tabib ke rumah istrimu sakit ya Rasulullah. Enggak, istri saya enggak sakit. Pulanglah Nabi, saudara. Pulang, lihat Khadijah senyum, badannya sama sekali tidak menunjukkan keluh kesah kepada suaminya. Lihat, pas ketika itu ini Siti Khadijah ketika mengalami sakit yang luar biasa, sampai dirasakan dalam tubuhnya Siti Khadijah ini dipanggil dua putrinya. Siapa dua putrinya? Ummu Kulthum sama Fatimah Zahra. Duhai Fatimah sini nak. Ummu Kulthum sini nak. Duhai Fatimah sini nak. Kenapa duhai ibunda? Duhai Fatimah, lihat ibumu ini. Sekarang ibumu ini sedang lemah. Sekarang ibumu ini sedang sakit. Aku khawatir nak, kalau aku nanti mati, aku nanti disiksa di dalam kuburku nak. Aku nanti kalau mati, aku akan ditanya oleh malaikat, sedangkan aku ketakutan nak. Aku tidak punya amalan nak, tidak punya ibadah. Nah, tolong kau pergi ke ayahmu di masjid, tolong pintakan sorbannya untukku. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba nih, putrinya nangis. Duhai ibu, engkau kurang amal dari mana? Engkau ini istri Habibullah, istri kekasih Allah. Engkau kurang amal dari mana? Duhai anakku Fatimah, tolong kau jemput ayahmu di masjid. Kabarkan kepada ayahmu, aku ingin meminjam daripada sorbannya. Untuk apa duhai ibunda ya? Nanti jikalau malaikat masuk dalam kuburku, aku akan berpegangan dengan sorban milik suamiku Muhammad. Ketika ini anak kecil lari, Bu, Fatimah lari,
ke masjid. Ketika Fatimah lari ke masjid, apa yang dibuat Fatimah, saudara? Duhai ayahku, bolehkah aku meminjam sorbanmu? Untuk apa, duhai putriku? Ibunda merindukanmu. Dilarang oleh ibunya untuk bilang kepada ayahnya kalau ayah ibundanya sedang sakit sakaratul maut. Bolehkah aku meminjam sorbanmu? Ibu meminta di rumah. Diberikan kepada putrinya sorban. Ketika dia berikan, lari ini Bu Fatimah kecil, lari kepada ibundanya. Ketika lari kepada ibundanya, dapatlah sorban itu. Ketika dapat sorban itu, dipeluk tuh sorban. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Lihat. Ya, bareng-bareng dah kita salawatan dulu. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Khadijah, ya Allah, ajalku udah mau deket. Aku gak mau nyusahin suamiku. Aku gak mau bikin cemas suamiku. Aku cukup sorban suamiku inilah yang aku pegang, ya Allah. Duhai putriku, nanti kalau ibumu ini meninggal, tolong letakkan sorban ini di sampingku supaya aku tenang ketika aku mati. Gak lama, ketika Siti Fatimah menyerahkan sorban ini, terdengar, Bu. Terdengar apa? Terdengar ketukan yang sangat halus. Yang ketukan ini beliau faham kalau yang datang adalah suaminya. Terdengar ketukan yang sangat halus. Ketika terdengar ketukan yang sangat halus, ini Khadijah dalam keadaan yang sakit luar biasa, dalam keadaan sakaratul maut, manggil putrinya, duhai Fatimah, putriku kesini nak. Kenapa? Dandani ibumu sekarang nak. Tolong dandani ibumu. Buat wajah ibumu ini sumringah nak. Tutupi lebam air mata ibumu ini nak. Tolong bangkitkan ibumu nak. Ambil topangan kayu kurma itu, taruh di sini ku nak. Buat seperti ibumu duduk, tidak ada apa-apa nak. Ayahmu di depan pintu nak. Ketika itu sambil nangis, Fatimah sambil nangis menata pelepah kurma supaya terlihat duduk, mendandani ibundanya, menutupi air mata sakitnya, menahan sakit. Ketika dibukakan pintu masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai istriku, bagaimana keadaanmu? Apa jawab Bunda Khadijah? Ya Rasulullah, marhaban. Saya tidak kenapa-napa duhai Rasul. Alhamdulillah, ini di sampingku putri-putrimu Fatimah dan Ummu Kulthum. Alhamdulillah, saya tadi sedang berkumpul dengan putri-putrimu. Tidak apa-apa ya Rasulullah. Aku hanya rindu kepadamu. Aku minta sorbanmu ini duhai Rasulullah. Oh begitu. Ya Rasulullah, jangan pikirkan diriku. Teruslah engkau berdakwah. Teruslah engkau perjuangkan agamamu. Teruslah engkau perjuangkan agama Islam. Teruskan engkau kibarkan panji la ilaha Muhammadur. Teruslah ya Rasulullah. Aku biarkan di sini bersama putri-putriku. Mendengar jawaban yang tegas dari Siti Khadijah, Nabi tenang. Karena kelihatan wajah Siti Khadijah ini membaik lagi. Kelihatan wajah Siti Khadijah ini enggak sedang sakit, duduk, wajahnya sumringah, senang, senyum. Duhai istriku, kalau seperti itu, aku lanjutkan dakwahku. Ya, duhai Rasulullah. Ditutuplah pintu. Ketika ditutup pintu, Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan menuju Masjid Nabawi, menuju masjidnya. Ketika jalan menuju masjid, ketika jalan untuk dakwah, ketika itu ada seorang anak perempuan menghampiri beliau, menarik-narik gamisnya. Tahu anak perempuan itu siapa? Anak perempuan itu putrinya Fatimah Zahra. Apa kata Fatimah? Duhai ayahku, duhai ayahku, ibu sudah meninggal. Ibu sudah tiada. Ibu sudah meninggal. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rabb,
Muliakanlah Khadijah di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikanlah Khadijah ini pimpinan ahli surga ya Allah ya Rabb. Jadikanlah Khadijah ini nanti orang yang senantiasa mengibarkan benderaku di bawah ribuan jutaan perempuan, dialah pimpinannya ya Allah ya Rabb. Itulah keistimewaan daripada Siti Khadijatul Kubra. Maka dari itu ibadah perempuan ini ibadahnya ibu-ibu enggak macam-macam Bu. Ibu-ibu kalau mau ibadah taat sama suami. Nih gambaran Siti Khadijah bagaimana beliau luar biasa ngebantunya sama suami, khidmahnya sama suami, pedulinya sama suami. Sampai dikatakan nih Bu, Siti Khadijah ini sampai paham daripada raut wajah Rasulullah. Jadi Rasul kalau wajahnya seperti ini berarti beliau ingin ini. Nabi kalau gerak-geriknya seperti ini berarti ingin diambilkan ini. Nabi itu kalau begini gayanya berarti ingin ini. Maka Nabi SAW dalam hadis sahihnya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW ini bersabda, tidaklah aku menginginkan sesuatu kecuali Khadijah telah menyiapkannya terlebih dahulu. Tidaklah aku ingin membutuhkan sesuatu kecuali istriku Khadijah telah menyiapkannya terlebih dahulu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka pantas Siti Khadijah ini mendapat pujian langsung dari Allah. Maka dari itu nih ibu-ibu pengajian sekarang, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalal jannah. Nih kita yang ngaji di majelis ta'lim Al-Azhar, di Mushola Al-Azhar bersama guru kita Kiai Muhdi, lihat bagaimana nih ibadahnya perempuan itu cuman bikin suaminya redo. Udah kagak bagaimana suaminya redo, ikhlas sama dia. Apa kata malaikat pada istri-istri yang ridha, istri-istri yang bakti sama suaminya, istri-istri yang taat sama suaminya ketika meninggal? Lihat gambaran dalam kitab Imam Suyuti, nama kitabnya Busyrul Kaib. Pok, istri solehah nih Pok, kalau udah mau meninggal, istri solehah kalau udah mau meninggal ini dibuka tabir terlebih dahulu. Tabir ini dibuka Pok. Ketika tabirnya dibuka kelihatan tuh yang namanya sorga. Ketika tabirnya dibuka kelihatan tuh engkong-engkongnya yang udah meninggal, nenek-neneknya yang udah meninggal, ibu-ibunya yang udah meninggal, dapat kenikmatan kelihatan semua. Ketika dibuka nih tabir, disuruh lihat sama malaikat, duhai istri solehah, silahkan engkau lihat surga mana yang kau tempati. Apakah engkau ingin menempati surga Ar-Rayyan? Apakah engkau ingin mendapati surga ahli sedekah? Apakah engkau mau menempati surga ahli puasa? Apakah engkau ingin menempati surga ahli sujud? Apakah engkau ingin menempati surga Firdaus? Silahkan duhai istri yang soleh, engkau pilih surga yang mana. Ketika ibu udah pilih ketika itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kirimkan putri-putri solehah yang bernama Siti Khadijatul Kubra, dikirim Fatimah Al-Batul, dikirim Sayyidatuna Maryam, dikirim Sayyidatuna Asiyah untuk menemani ketika kita sakaratul maut. Allahumma salli ala Muhammad. Pengen gak Bu? Pengen gak Bu? Besok ya Bu? Pengen gak? Besok ya? Pengen gak? Jangan besok Ustaz. Aduh, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu nih di pengajian kita yang singkat ini, mari kita udah terangin Bu gambaran bagaimana siapa sih perempuan terbaik itu. Catatan penting kepada pengajian kita siang hari ini, perempuan terbaik itu adalah perempuan yang tidak ingin melihat laki-laki dan laki-laki tidak pernah melihatnya. Yang kedua adalah bagaimana gambaran wanita termulia, teragung, wanita yang dimuliakan oleh Allah yang bernama Siti Khadijah. Yang ketiga, poin yang terpenting yang kita ambil dari pelajaran siang hari ini adalah istri yang salehah itu merupakan gelar yang paling utama, gelar yang paling baik, ibadah yang paling luar biasa
yang bisa perempuan ambil, yang bisa perempuan nikmati ketika berada di dunia, dan akan mendapatkan gelar di akhirat yang sangat tinggi berkat mencari ridho suaminya. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya, yang ingin kayak di Mama Dedeh curhat dong, sah, dipersilahkan. Iya, biar ngajinya lebih aktif. Biar kedengaran semua, Bu Haji. Yang menunduk itu menundukkan mukanya terhadap laki-laki juga seperti itu. Tapi kayaknya kalau Ustadz ngomong kita nggak ngeliat mukanya kayak gimana ya Ustadz ya? kayak kurang gimana ya, mohon maaf. Kita kepingin juga jadi istri yang soleha gitu, amin. Terima kasih. Alhamdulillah, ini pertanyaan dari guru saya Ibu Hajah Maimunah. Ustadz, bagaimana kan kalau kita ngelihat lelaki sekarang, ya kalau kayak ngelihat saya, ngelihat Ustadz kagak ngapa-ngapa. Ya karena ngapain ngelihat Ustadz kan kagak timbul fitnah. Kalau ngelihat opah-opah Korea baru, Ibu ngelihat mantan lelaki kan kadang-kadang ada tuh kok perempuan yang demennya diliatin, ada nggak? Berdandan supaya pengen diliatin. Demenannya ngelihat cowok-cowok ganteng. Seneng nggak sama cowok ganteng, Nek? Lihat nih. Maka dari itu kalau kayak ngelihat asatid, ngelihat guru itu tidak dipermasalahkan, karena memang Nabi SAW pun mengajarkan perempuan. Guru-guru kita di Tarim, di Hadramut, di Yaman, di Mesir itu mengajar perempuan juga. Nggak ada masalah karena ini untuk ilmu, itu nggak ada masalah. Cuman yang sekarang ini yang jadi permasalahan adalah banyak perempuan ini, anak-anak muda zaman sekarang ini make celana ketat, make rok ketat, make pakaian ketat, pakai you can see, lu boleh ngelihat ketek gua. Ya kan bener boy, you can see. Berani pakai pakaian seperti buat apa? Tujuannya buat mencari daripada pandangan lelaki luar. Makanya saya cukup luar biasa takjub Bu Haji sama pemandangan di tempat guru saya di Tarim Hadramut Yaman. Itu bagaimana perempuan di kota Tarim tuh keluar cuma 3 kali. Nih coba lihat. Perempuan di kota Tarim itu Yaman, Tarim tuh Yaman. Nek, Tarim tuh ya lontar ke kanan. Nek, lontar ke kanan. Yaman. Ternanya mau Gojek. Jauh. Perempuan di kota Tarim itu keluar cuma dalam keadaan 3 hal. Apa aja Pak Ustaz? Yang pertama, anak perempuan di kota Tarim itu keluar ketika dia anak-anak main. Anak-anak kecil main, itu keluar mereka. Kedua, mereka tuh akan keluar dari rumah ketika dia dipinang oleh suaminya. Keluar dari rumah ke tempat suaminya. Yang ketiga, dia keluar dari rumah ketika dia dibawa dari rumahnya menuju kuburnya. Keluarnya cuma 3. Ini merupakan gambaran daripada penduduk ahli Tarim, ahli Yaman. Artinya Bu Hajah, kita melihat lelaki melihat kita, selama kita itu paham bagaimana menjaga kehormatan kita, membatasi pandangan kita, itulah merupakan contoh wanita-wanita terbaik dan terpuji. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Silakan ibu-ibu, bagi yang ingin bertanya. Mana surah? Ayo roh. Oh.
Ayo silakan. Ayo Ustazah silakan bertanya. Silakan. Bagaimana hukumnya kumpul sama lelaki lain? Baik, saya paham pertanyaannya Ustazah. Allahumma salli ala Muhammad. Lihat. Walikulli maharimallahul hima. Ini Pak, lihatin Pak, pertanyaan Ibu bagus sekali nih. Karena mengena kepada kita semua. Dan setiap daripada syariat itu mempunyai batasan-batasan. Syariat Allah ini mempunyai batasan-batasan syariat. Wa inna himallahi ma'a maharimuh. Maka pagar-pagar batasan itu ada dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen bergaul sama lelaki, kita punya suami. Kita izin sama suami kita, "Bang, saya mau kumpul sama Rioni SMP. Saya mau kumpul-kumpul, gimana? Boleh nggak? Boleh." Ketika boleh kumpul-kumpul, yang namanya kita menjaga daripada kehormatan kita sebagai seorang wanita, berkumpullah pada wajarnya. Kumpulnya bagaimana kabarnya? Sekarang lu di mana tinggal? Oh, nyambung silaturahmi di WhatsApp. Bagaimana kabarnya? Enggak ada masalah selama itu masih kontekstualnya menanyakan kabar. Kenapa boleh? Watawasau bis sabri, watawasau bil haqqi, watawasau bis, saling nasehatin. Tapi kalau udah larinya beda, lu ngapain kok belum tidur? Dah tidur dong, udah malam nih. Udah makan belum? Gue juga belum nih. Ini dia yang kagak boleh. Kalau universal kita bertetangga, kita berteman, kita berkawan, silahkan. Islam tidak membatasi dalam hal itu. Tapi kan memang ada pagar-pagarnya tuh. Bagaimana prinsip-prinsipnya? Udah punya suami enak aja nongkrong mulu sama lelaki, ya kagak boleh. Enggak boleh. Kalau seandainya masih umum, enggak apa-apa. Maka dari itu ibadahnya perempuan ini paling enak kok. Ibadahnya perempuan nih, subhanallah. Lihat, perempuan nih kalau udah khidmah tuh ngebantu suaminya, itu pahalanya Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap tetes keringatnya itu merupakan setiap kamar di sorga. Keringat yang kita lakuin nih, Pok, kalau lagi masak, kita lagi masak nih, masak apa? Masak sayur asem. Masak pagi panas jam 1. Masak begini, dandang nih begini nih. Turun semua ngeces dah tuh. Ngeces banyak, ngeces banyak ngeginiin, Pok. Nurun. Ya kata Ustadz, katanya setiap keringat akan jadi pintu di sorga. Kamar di sorga nih keringat gua banyak banget. Lihat, Pok. Ini ibadahnya seorang perempuan. Maka lihat, Siti Khadijah itu kalau setiap Nabi datang dari mana-mana, Pok. Setiap datang dari mana-mana, itu beliau siap satu handuk kecil, itu suaminya masuk dari ujung kaki sampai ujung rambut diusap, dielap. Habis dielap itu semua keringat dicium, Bu, sama Siti Khadijah. Keringatnya Nabi wangi. Dari ujung kaki sampai ujung rambut dielap. Habis dielap mau malam dicium. Mau berani meraktekin? Pak, berani gak meraktekin? Suaminya ngegojek, ngegrab, keluar habis subuh, siang-siang panas di koja tuh, macet lagi di Celincing, disunter, nyeblos lagi ke kolam. Pulang dah tuh ke rumah, elap dari ujung kaki sampai ujung kepala.
Endu sudah kalau malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh bagaimana gambarannya perempuan-perempuan salehah itu gampang mendapatkan surga. Ayo baik, silakan Ustazah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan Ustazah bagus, luar biasa. Kata nenek tengah, asal jangan malaikat Israel dong Ustaz. Ya nek. Ya. Alhamdulillah istiqamah ngajinya. Nih, kita tahu wajibnya malaikat yang kita ketahui ini ada berapa? 10. Jibril, Mikail, Izra, Munkar, Kib, Atid, Malik. Ada lagi yang ditahu? Ada. Ini makanya hebatnya pengajian majelis taklim biar paham ilmu. Ini pelajaran akidah nih, Bro. Nih malaikat-malaikatnya Allah, jumlah manusia yang ada di dunia ini itu merupakan kurang lebih dalam kitab yang saya baca karya Al-Imam Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam, itu 700 kali lipat lebih banyak malaikat daripada manusia. 700 kali lipat. Bu, 700 kali. Nih yang kelihatan di majelis taklim kita Mushola Al-Azhar nih, berapa orang? 15. Berapa? Empat sama saya nggak dihitung. 15 sama 16 sama guru kita Pak Kiai. Bu, saya baca di dalam kitab Abu Ya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil, kalau ada pengajian kayak begini nih, disebut nama Nabi. Tadi salawatan ya, kita salawatan, disebut nama Nabi, kita zikir, kita ngaji. Dalam riwayat itu menyebutkan hadaratil malaikah, datang malaikat-malaikatnya Allah. Wa idza dzukira asman nabi, apabila disebut nama Nabi, hadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya mau tanya, ini di Jalan Mahoni kita gang berapa? Kita gang berapa ini? Gang 5 blok E. Coba saya mau bikin pengumuman, boleh? 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 Di Mushola Al-Azhar, di Jalan Mahoni gang 5, di samping rumah guru kita Ki Haji Muhdi, besok Selasa ba'da zuhur Presiden Joko Widodo akan datang ke mushola. Coba ini kira-kira kalau yang ngedenger ini RT, RW, lurah, bupati, camat, wali kota, gubernur, kira-kira mereka datang nggak? Presiden Joko Widodo akan hadir di Mushola Al-Azhar besok ba'da zuhur. Amin. Amin. Direnovasi musholanya, amin. Ibu-ibunya dikasih dana haji, amin. Namanya doa. Coba lihat Bu, kalau Presiden Jokowi datang, Anies Baswedan datang, betul. Wakilnya datang nggak? Datang. RT datang nggak RT? Hah? Bu, saya mau tanya, kalau Nabi Muhammad udah datang, yang lain ikut nggak? Demi Allah, demi Rasulullah, yang dibacakan di dalam kitab Said Muhammad bin Alwi Al-Malik, kalau disebut nama Nabi disertai dengan pengajian, yang hadir itu seluruh arwah para anbiya pada datang di tengah-tengah kita.
Enggak cuman para arwah anbiya, para malaikat. Tadi Ustaz nanya, malaikat apa? Malaikatul muqarrabin. Malaikatul, tugasnya mereka turun ke majelis taklim itu, doa, maju kepada Allah. Ya Allah, ajib da'watahum, tolong kau ya Allah ijabah doa-doa mereka. Itu malaikat muqarrabin itu tugasnya itu. Ajib da'watahum, tolong ijabah doa-doa mereka. Maka turun lagi malaikatul muqarrabin ini nanya, salhum, tanya kepada mereka, mereka pengen apa? Maka naik lagi malaikatul muqarrabin, ya Rabb, mereka menginginkan surgamu, aku akan buka pintu-pintu surgaku bagi mereka yang duduk di pengajian yang di situ disebutkan nama kekasihku Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lihat. Asalkan saya diundang. Nih, bagus pertanyaannya. Bu, jadi innal baital ladzi quri'a fihil Qur'an, sesungguhnya rumah yang di situ dibacakan Al-Qur'an, dibacakan ngaji, dibacakan Yasin wal Qur'anil innaka laminal sampai hatam dah, baca yuk. Baca Yasin, baca ngaji, baca salawatan. Lihat bagaimana kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Rumah kalau udah dibacain ngaji, rumah kalau udah dibacain disebut namanya Nabi, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kayak hujan. Di rumah itu turun kayak hujan, malaikat nyerbu rumahnya, Saudara. Wa haffat alaihimus sakinah, dan di rumah yang dibacakan Quran, dijadiin pengajian, dibacain salawat, haffat alaihimus sakinah, turun ke ahli rumahnya itu ketenangan. Yang ketenangan ini mahal di dunia, Bu. Orang kaya tuh belum tentu tenang, orang punya jabatan tuh belum tentu tenang. Ketenangan tuh mahal. Wa haffat alaihimus sakinah, ketenangan mengelilingi orang-orang yang ngaji. Wa ghasyiyatuhur rahmah, akan dicucuri kehidupannya dengan rahmat kasih sayang Allah. Enak gak, Bu? Makanya bikin pengajian di rumah, syaratnya ngundang saya. Nah, itu fadilah pengaji majelis taklim. Baik, alhamdulillah. Jelas kira-kira? Ayo sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Baik, kalau seperti itu kita kembalikan ke Bu Haja Maimunah. Silakan Bu Haja. Tutup dengan doa atau? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya atas nama pribadi, saya murid daripada guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Muhdi, saya meminta doa beliau untuk mendoakan kita semua. Karena bila mana orang tua apalagi guru yang berdoa, insyaallah lebih ijabah, lebih qabul waktu dan tempat. Kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dikasih pengumuman dulu nih. Ini yang ngajar hari ini nih sudah calon pengantin, Bu. Saya nggak disuruh, cuman saya diundang. Begitu undang ya, namanya muridnya itu mah mau datang ya alhamdulillah, nggak datang ya masya Allah gitu. Minta doanya Pak Ustadz ini mau melaksanakan pernikahan. Insya Allah tanggal 7 Agustus hari Ahad. Itu tempatnya di sana di Yayasan Ikama Cilincing. Cilincing ya, kebon baru apa? Kebon Tenang. Ya, jadi ini mah mungkin Pak Ustadznya mengalu kali ngomongin ya karena namanya itu
Jadi saya mewakili, mudah-mudahan doa restunya nantiasa mengiringi daripada kedua mempelai. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Sallallahu Amin, amin, amin. Allahumma salli ala Muhammad bil awwalin, Allahumma salli ala Muhammad bil akhirin, wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina wa li ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al ahdi wa tilawatan. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karamah warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ajnya nama nahdha bil khairi wa nubqa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir rabbir ridha minkal ayun wa qiyana rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rasulul manun wa bismillahi ta'ala akram satar wa salatullahi taksal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal ali kiramis syarafa wa sahbil wa ashabihil wurar. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimma yusarrifu fi ridha ala tuwalina wa liyansiba wa la taj'alna mimma khalafa amraka wa asah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fatiha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin ya Rabb. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bahaghil Fatihah wa sirrul Fatihah. Amin ya Rabb. Fatihah. Ya barijal ham ya kashifal gham ya man yaqdi ya qura yarham ya barijal ham ya kashifal gham ya man yaqdi ya qura yarham ya barijal ham ya kashifal gham ya man yaqdi ya qura yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahman. ادفع من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Mubarak yang telah memberikan pelajaran-pelajaran yang begitu luas dan panjang lebar dan kita bisa mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.